Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Jadi sebagaimana yang telah maklum, zakat fitrah adalah salah satu tiang agama. Artinya Islam sangat peduli pada mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan salat, selalu Allah iringkan dengan zakat fitrah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Apa maksud ataupun hikmah yang ada di balik ayat tersebut? Maksudnya adalah dalam perintah untuk mengerjakan salat, itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena sejatinya salat adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian dalam ayat wa'atu zakat dan bayarlah zakat, itu adalah hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia, yaitu dengan saling memberikan manfaat. Orang yang kaya memberikan manfaat kepada orang miskin, orang yang tidak punya dengan memberikan sedikit daripada harta mereka. Inilah pokok daripada ajaran Islam, yaitu hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah, wa hablum minan nas, dan menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Salah satu zakat yang Allah wajibkan adalah zakat fitrah. Karena sejatinya zakat ini ada terbagi dua. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat badan atau yang dinamakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu ketika Nabi SAW telah hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam pada masa tersebut. Sehingga pada masa Sayyidina Abu Bakar pernah dicatat oleh sejarah bahwa sang khalifah mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini sebagai pertanda bahwa zakat fitrah memiliki posisi yang sangat besar di dalam Islam, yaitu untuk selalu terjaganya hubungan antara sesama makhluk. Hablum minan nas. Salah satunya adalah dengan membayar zakat. Jadi pada kesempatan kali ini, InsyaAllah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan zakat fitrah. Pertanyaan yang pertama yang menyangkut dengan zakat fitrah. Apa saja sebab diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Artinya, apa faktor dan sebab yang membuat seorang muslim wajib membayar zakat fitrah? Yang pertama adalah tentu dia harus beragama Islam. Artinya kepada orang kafir, kepada orang yang yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada kewajiban baginya untuk membayar zakat fitrah. Sehingga kalau suatu saat dia masuk Islam, dia menjadi mu'allaf, maka zakat ataupun hari-harinya yang telah berlalu dalam kekufurannya itu tidak perlu diqadha. Jadi kewajiban zakat fitrah hanya kepada orang Islam. Syarat yang kedua baru wajib zakat fitrah adalah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Artinya, terbenam matahari pada hari ke-29 jika Ramadannya adalah 29, dan terbenam matahari pada hari ke-30 jika Ramadannya adalah 30 hari. Artinya, seseorang baru wajib membayar zakat fitrah seandainya dia memiliki atau dia hidup pada 2 juzuk daripada hari. Yang pertama, yaitu dia hidup pada hari sebelum terbenamnya matahari tersebut dan pada malam hari raya. Pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi pertanyaannya, kalau seorang anak baru dilahirkan pada malam hari raya, apakah kepadanya wajib zakat fitrah? Tentu saja tidak. Karena dia tidak sempat hidup sebelum terbenamnya matahari. Dan kalau orang yang hidup pada malam Ramadan tapi sebelum masuk malam yang ke-30 dia meninggal, sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan dia meninggal,
ini juga tidak wajib kepadanya untuk membayar zakat fitrah, karena dia tidak sempat merasakan hidup setelah terbenak. Kemudian syarat yang ketiga baru wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah mempunyai kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia wajib nafkahi. Artinya keperluan harta yang dia perlukan pada hari tersebut telah terpenuhi. Kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya untuk hari tersebut, untuk dirinya dan untuk keluarga, artinya orang-orang yang memang dia wajib nafkahi telah terpenuhi, maka baru wajib zakat fitrah kepada orang tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yang bersangkutan dengan zakat fitrah. Apa yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Jadi kalau tentang apa yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, Imam Syafi'i telah berijtihad bahwa yang wajib kita keluarkan saat zakat fitrah adalah qut balad. Artinya makanan pokok dalam negeri tempat kita bermalam pada hari raya. Jadi misalnya kita di Indonesia, di Aceh, yang menjadi makanan pokok adalah beras. Maka harta yang wajib kita zakati adalah beras. Maka kita tidak boleh dan tidak sah untuk mengeluarkan selain beras. Kita tidak boleh mengeluarkan gandum, tidak boleh mengeluarkan langla dan makanan-makanan pokok yang lain. Lalu bagaimana dengan tempat yang ada dua makanan pokok? Misalnya seperti di Libanon. Libanon orang-orang di daerah tersebut ada dua makanan pokok. Mereka selain mengkonsumsi nasi, beras, juga ada gandum. Maka yang wajib adalah harta yang paling masyhur. Makanan pokok yang didominan oleh banyak orang. Jadi kalau di tempat kita tinggal makanan pokok yang didominan oleh banyak orang adalah beras, maka yang wajib kita keluarkan adalah beras. Kalau tempat tersebut yang didominan adalah gandum, maka yang wajib kita keluarkan adalah gandum. Sedangkan ukuran gandum ataupun beras yang wajib kita keluarkan adalah 1 sak. Jadi kalau 1 sak, kalau kita kilokan yaitu 2,7 kilo. Berarti beras yang kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah 2,7 kilo. 2,7 kilo per orang. Artinya satu badan wajib mengeluarkan 2,7 kilo makanan pokok sebagai zakat fitrah. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seperti di Malaysia, yaitu orang di sana ada yang mengeluarkan zakat dengan uang. Maka kalau kita mazhab Syafi'i, itu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tetap harus dengan makanan pokok. Meskipun ada sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh, seperti Imam Ramli. Ini maksud Imam Ramli di sini bukan Imam Ramli Saghir, bukan anaknya yang menjadi Syafi'i Saghir, yang digelar dengan Syafi'i Saghir. Akan tetapi ayah daripada Imam Syafi'i Saghir tersebut, Imam Ramli. Menurut beliau boleh. Kemudian ada mazhab lain yang mengatakan boleh, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Namun dengan catatan, dengan syarat, sak yang berlaku pada mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang adalah sak dalam mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi, yang boleh kita zakati sebagai zakat fitrah hanya yang warid daripada Nabi SAW. Yang warid daripada Nabi adalah kurma, anggur, dan gandum. Tidak boleh kita ukur dengan takaran beras. Harus dengan takaran kurma dan gandum. 1 sak kurma kita uangkan, baik dengan uang rupiah ataupun mata uang yang lain, dengan ukuran 1 sak kurma menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian 1 sak menurut mazhab Imam Abu Hanifah beda dengan ukuran sak menurut mazhab yang lain. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i 1 sak ukurannya 2,7 kilo, kalau Imam mazhab Abu Hanifah 1 sak sekitar 3,1 kilo. Artinya takarannya lebih tinggi. Takarannya lebih tinggi daripada takaran mazhab Syafi'i. Maka
kalau kita ingin mengeluarkan uang yang harus senilai dengan 1 sak kurma dengan ukuran 3,1 kilo kurma. Tidak boleh dengan ukuran 2,7 beras, tidak boleh. 2,7 kilo beras. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Jadi di dalam Al-Quran menjelaskan, para ulama-ulama telah menulis di dalam kitab-kitab mereka, di dalam karya-karya mereka, bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8, atau yang sering kita sebut sebagai senif yang 8. Berarti ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang yang fakir. Orang fakir adalah orang yang bisa mencari nafkah, bisa mencari rezeki, namun apa yang dia dapatkan tidak sampai separuh dari keperluannya sehari-hari. Jadi misalnya seorang membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari 100.000. Jadi orang fakir yang dia dapatkan bukanlah 100.000, akan tetapi 25.000 atau 30.000 atau 40.000. Pokoknya tidak sampai setengah dari harta yang dia butuhkan. Ini yang namanya fakir. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang menemukan harta ataupun mendapatkan uang hanya separuh dari yang dia butuhkan. Jadi kalau kebutuhannya sehari-hari 100.000, hari ini dia hanya mendapatkan 50.000, maka boleh baginya untuk mengambil zakat fitrah, karena ini dinamakan sebagai orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai pengutip, kemudian yang membagikan zakat. Ini tentu amil zakat adalah orang yang telah dilantik oleh pemerintah secara khusus. Kemudian untuk amil zakat ini perlu diingat bahwa dia tidak boleh mengambil dari 2 senif. Artinya kalau dia telah mengambil dari jatah amil zakat, maka dia tidak boleh mengambil dari jatah fakir ataupun dari jatah miskin. Maka amil zakat, orang yang telah bekerja sebagai pengutip dan pembagi zakat, ini tidak boleh mengambil atas senif yang lain. Yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Maka kepada orang ini, kepada orang tersebut juga boleh untuk mengambil zakat. Alasannya adalah karena dia betah, dia makin cinta kepada agama Islam. Kemudian yang kelima adalah budak, hamba sahaya. Hamba sahaya maksud di sini adalah korban perang. Misalnya negara Islam berperang dengan negara kafir, mereka kalah dalam perang, kita mengambil tahanan yang untuk dijadikan sebagai budak, lalu mereka masuk Islam. Maka orang-orang ini boleh untuk mengambil zakat. Yang keenam adalah orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang juga bisa dan boleh untuk mengambil zakat, hanya kadar keperluan dia membayar hutang. Jadi kalau dia berhutang 1 juta, maka zakat yang boleh diambil hanya seukuran 1 juta, tidak boleh lebih. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah. Maksudnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang melakukan perang untuk nama agama, orang yang melakukan perang untuk memperjuangkan agama Islam. Perang ini yang maksud dengan fi sabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil ataupun orang perantauan, orang yang di perantauan. Jadi orang ini juga boleh untuk menerima zakat. Misalnya kita berangkat dari satu provinsi kepada provinsi yang lain, tiba pada satu daerah, kita telah tidak memiliki uang, maka boleh untuk mengambil zakat. Jadi paling kurang perjalanan yang dia tempuh menurut pendapat ulama adalah 138 kilo. Baru dia boleh dan sah untuk mengambil zakat atas nama ibnu sabil. Kemudian selanjutnya, apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah? Jadi syariat telah menjelaskan, para ulama telah menjelaskan hikmah dibalik diwajibkannya zakat fitrah ada 3. Yang pertama yaitu untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai minta-minta di hari raya.
Ini poin yang pertama, yaitu agar terciptanya hubungan kasih sayang dengan orang yang tidak mampu. Sehingga orang tidak mampu juga memiliki kebutuhan, juga memiliki fasilitas ketika berada pada hari raya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan rasa sukacita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari raya. Karena sejatinya hari raya adalah hari untuk menggembirakan seluruh orang Islam. Maka apakah dia miskin, dia orang kaya, harus merasakan kebahagiaan pada hari raya. Maka tugas kita orang-orang yang mempunyai keperluan yang lebih itu untuk membahagiakan mereka, yaitu hablum minan nas, untuk menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang ketiga adalah membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata-kata sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan. Ini yang ketiga, yaitu untuk membersihkan amalan-amalan yang tidak baik ketika kita berpuasa. Makanya dikatakan sebagai zakat fitrah, yaitu zakat yang membersihkan hal-hal yang tidak baik yang kita kerjakan selama berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang sering yang berkaitan dengan zakat fitrah. Bagaimana niat dalam zakat fitrah? Ini masalah niat dalam zakat fitrah sebenarnya sangat mudah. Yaitu kita tinggal niat dalam hati, ini adalah zakat fitrah. Dan niat tersebut tidak perlu kita niat ketika memberikan. Artinya ketika dalam majelis zakat, tidak. Yang paling penting adalah belum berpisah. Belum berpisah dari majelis zakat tersebut. Jadi bisa kita niat ketika kita memberikan zakat kepada orang tersebut, bisa setelah memberikan, jadi tidak masalah. Kemudian lafaz. Jadi dalam masalah zakat tidak perlu lafaz. Tidak seperti ijab kabul ketika kita membeli barang. Jadi kalau ijab kabul kita harus lafaz, ini uang saya untuk membeli harta ini. Ini kalau dalam masalah zakat fitrah tidak perlu sampai seperti ini. Cukup hanya dengan niat. Apakah kita niat untuk diri kita sendiri, artinya ini adalah zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada saya, ataupun kepada anak kita, kepada orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi, wajib kita untuk beri zakat. Itu niatnya juga demikian. Ini adalah zakat fitrah anak saya yang wajib di atas saya. Ini zakat fitrah istri saya yang wajib kepada saya. Jadi tidak perlu adanya lafaz secara khusus, tidak perlu adanya ijab kabul secara khusus. Yang penting kita memberikan harta kepada orang tersebut, lalu meniati bahawa harta tersebut adalah harta zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada kita. Namun kalau kita yang menyerahkan sendiri zakat, artinya kita serahkan sendiri kepada orang yang berhak, itu tidak perlu ucapan, cukup dengan niat saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita tidak berada di kampung halaman, misalnya kita adalah perantauan, kita merantau ke negeri yang lain atau ke provinsi yang lain, atau sedang dalam perjalanan dan sebagainya, itu di mana kita wajib membayar zakat? Apakah bisa kita bayar zakat di kampung halaman kita ataupun tidak? Itu para ulama telah sepakat bahawa wajib membayar zakat di tempat kita bermalam atau berdomisili pada malam lebaran. Jadi kalau misalnya kampung halaman kita di Aceh, sedangkan malam lebaran kita di Jakarta, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah di Jakarta, di tempat kita bermalam pada lebaran, pada malam lebaran pertama. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat di kampung halaman. Ini telah sepakat para ulama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang tua yang mengeluarkan zakat anaknya? Jadi ini ada dua permasalahan. Yang pertama, anak tersebut belum balik. Maka kalau anak tersebut belum balik, orang tua boleh untuk langsung membayar zakat anaknya tanpa perlu izin daripada si anak. Namun beda cerita kalau anaknya sudah balik. Jadi kalau anaknya telah balik, maka kalau orang tua ingin mengeluarkan zakat anaknya, ini perlu kepada izin anaknya. Artinya dia perlu untuk meminta izin secara khusus agar dikeluarkan oleh orang tua tersebut. Maka orang tua tidak boleh serta-merta mengeluarkan zakat atas nama anaknya tersebut yang telah balik. Kenapa? Karena kewajiban kalau anak yang telah balik itu kepada dirinya, kepada yang telah balik.
Maka kalau kita ingin melakukan ibadah atas nama dia, itu perlu kepada izinnya. Beda dengan anak yang belum balik. Kewajiban mengeluarkan zakat adalah kepada orang tuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sempat membayar zakat? Artinya dia belum membayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya, atau pada malam pertama lebaran dia belum sempat membayar zakat. Maka wajib kepadanya untuk mengqadha. Wajib kepadanya untuk mengqadha zakat fitrah yang tidak atau belum dia keluarkan, atau zakat fitrah yang tidak sah, mungkin karena ada kekeliruan dalam mengeluarkan zakat fitrah pada tahun-tahun sebelumnya. Ini wajib kepadanya untuk mengqadha zakat fitrah tersebut. Jadi hanya ini jawaban daripada kami pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas tentang zakat fitrah, itu akan kami jelaskan pada video-video yang selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.